Desakan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia Capres-Cawapres terus menuai pro dan kontra. Desakan ini pun berakibat pada status Ketua MK Anwar Usman yang harus diperiksa Majelis Kehormatan karena dinilai syarat kepentingan. Pakar hukum Bivitri Susanti yang bersama Forum Guru Besar ikut menjadi pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK membantah ada operasi rahasia menjegal Gibran maju Cawapres. Menurut Bivitri, seluruh gugatan berlangsung terbuka. Itu kan kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tertutup, ditutup-tutupi. Ini kan nggak tertutup. Bahwa ini politis atau tidak, ya silakan dinilai. Tapi perlu juga saya luruskan bahwa kalau dibilang baru sekarang meributkan MK, sebenarnya tidak. Sudah sering sekali kami banyak dalam diskusi, kemudian demonstrasi, bahkan banyak juga mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap Mahkamah Konstitusi, putusan Undang-Undang Cipta Kerja, putusan Undang-Undang IKN, putusan Undang-Undang Minerba, putusan pimpinan KPK. Bukan hanya kali ini. Mantan Hakim MK Hamdan Zulfa dalam program Sapa Indonesia Malam menyebut bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Hal ini karena peradilan MK berbeda dengan peradilan umum. MK tidak bisa lebih jauh ya memutuskan mengenai bagaimana status perkara dari suatu perkara yang ditemukan pelanggaran etik ya. Itu tidak bisa lebih jauh dari sanksi etik kepada hakim teradu. Jadi artinya tidak bisa mempengaruhi putusan MK sebelumnya begitu Pak Hamdan? Tidak bisa mempengaruhi putusan, artinya tidak bisa misalnya merekomendasikan bahwa putusan itu batal, karena itu tidak mungkin, karena putusan MK itu agak spesifik ya, beda dengan peradilan umum. Terjadi konflik kepentingan, di mana hakim teradu itu memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dari perkara yang diperiksa, dan ternyata dia tidak mundur. Maka dia bisa dikenai sanksi etik ya, atau sanksi lain, dan juga putusannya harus diperiksa ulang. Nah di MK tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang terhadap suatu perkara. Sementara itu, Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menghadapi apapun hasil putusan MK. Pasalnya, laporan dugaan etik Hakim Konstitusi berkaitan dengan majunya Gibran sebagai Bacawa Pres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ya ditunggu aja, oke? Makasih. Mas ini nggak khawatir mempengaruhi pencalonan jebakan? Ya ditunggu aja keputusannya, oke? Makasih. Partai Gerindra menyebut ada operasi rahasia untuk menjegal bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka dengan mempersoalkan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Gerindra mempertanyakan mengapa putusan MK lainnya tidak dipersoalkan, sementara putusan batas usia Capres dan Cawapres terus dipermasalahkan. Nah, ya itulah yang namanya operasi rahasia. Karena bagaimanapun ada daripada tujuan rahasia yang dalam penjagalan yang dilakukan oleh ini. Kalau kita ini sekarang melihat, kalau kita tarik ke belakang mengenai keputusan MK yang lain, kenapa dengan diskusi-diskusi aja mereka sudah puas. Tetapi kalau seperti ini, sepertinya apapun keputusan MK yang tidak memuaskan, mereka akan mengejar lagi. Jadi saya kira ini kan sesuatu hal yang sebenarnya boleh dikatakan sesuatu yang memang ada tujuan dalam hal ini. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun. Putusan MK itu menjadi karpet merah anak Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilpres 2024. Esok Selasa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi segera menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Pembacaan putusan digelar tanggal 7 November karena tanggal 8 November menjadi batas akhir pengusulan bakal pasangan calon pengganti jika ada penggantian bakal Capres-Cawapres. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pro dan kontra desakan pembatalan putusan MK menyoal usia Capres-Cawapres terus menjadi sorotan. Pasalnya besok Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK akan memutus hasil putusan sidang etik pada Ketua MK Anwar Usman soal putusan MK. Lalu bagaimana sebenarnya secara hukum ini bergulir?
Lalu apakah ini mengganggu sistem pemilu di tahun ini dan juga apakah benar adanya upaya operasi senyap menjegal majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada pakar hukum tata negara yang juga pelapor dalam kasus ini, Zainal Arifin Mukhtar, lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman, dan juga anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Titi, Pak Zainal. Ya, saya ke Mas Uceng, ini panggilan akrabnya kalau wartawan manggil Mas Zainal Arifin Mukhtarin Mas Uceng gitu ya. Mas Uceng, kita tanpa mendahului putusan MK, tapi Anda sebagai pelapor, bagaimana melihat peluang besok MK akan memutus perkara ini? Iya, yang pertama kan kita mau bilang bahwa ini pelanggaran yang mustahil untuk ditolerir. Ya. Kenapa mustahil ditolerir? Karena kerusakannya itu sangat banyak. Saya kira di banyak tulisan, termasuk tulisan saya di Kompas, dan banyak hal kita udah mendiskusikan panjang kali lebar bahwa terjadi kerusakan yang terlalu besar. Bukan hanya sekedar terhadap Mahkamah Konstitusi, tetapi juga pada demokrasi, timbulnya dinasti politik, bahkan kemudian bisa menyandra proses kenegaraan yang akan berlangsung di tahun 2024 nanti. Ya. Artinya apa? Ada harus upaya untuk mengembalikan semacam restoratif, ya, untuk menegakkan restoratif justice di wilayah konstitusional, untuk mengembalikan ke keadaan yang tidak, ya, yang kembali serupa, yang kembali semula. Gitu. Maka yang pertama tentu bayangan kita kalau soalan penjatuhan sanksi terhadap Anwar Usman harusnya dengan mudah kita nyatakan bahwa harusnya jatuh. Ya, karena dia melanggar bukan hanya sekedar etis, saya kira melanggar peraturan perundang-undangan. Bahkan kalau mau dilebarkan soal konflik kepentingan, ada kemungkinan bisa menuju ke arah hal-hal yang lebih serius. Misalnya kalau kita baca Undang-Undang 28 tahun 99 soal penyelenggara yang bebas bersih, penyelenggara negara yang bebas bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Nah, tetapi yang kedua memang perdebatannya adalah soal apakah ini bisa berimplikasi kepada putusan MK. Ya. Nah, ada 3 kemungkinan sebenarnya yang pasti harus dibicarakan. Kemungkinan yang pertama adalah penjatuhan sanksi ke Anwar Usman tetap iya, tetapi kemudian apakah bisa berimplikasi, ini belum tentu bisa. Ini berangkat dari bunyi peraturan yang memang apapun dilakukan itu semua lebih banyak bicara pada soal penafsiran. Sama seperti Pak Hamdan Zulfa tadi yang saya dengar menyampaikan itu adalah bagian dari penafsiran. Jadi penafsiran beliau terhadap konteks peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa itu tidak bisa menuju ke sana. Tapi pada saat yang sama ada juga yang bisa menuju ke sana. Tapi sebagai kemungkinan pertama, kita terima sebagai kemungkinan pertama bahwa ini tidak bisa masuk ke arah putusan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika dijatuhkan sanksi terhadap Anwar Usman, tetapi kemudian MK misalnya mengatakan ada hal serius yang berkaitan dengan putusan MK, ya, dan harusnya dilakukan penegakan, perbaikan terhadap putusan MK. Misalnya termasuk meminta kepada hakim MK untuk melakukan pemeriksaan ulang. Nah, mengikuti logika undang-undang kekuasaan kehakiman. Artinya bersidang kembali begitu ya, Bung Uceng ya? Ya, kalau itu dilakukan ada 2 kemungkinannya. Apakah MK akan menyidangkan ulang, ya? Dan ini pasti perdebatannya akan panjang karena dianggap tidak ada lagi final and binding, harusnya tidak ada lakukan pemeriksaan ulang. Atau kemungkinan yang kedua, MK melakukan pemeriksaan ulang karena sudah ada permohonan baru untuk memeriksa pasal 169 lagi. Nah, 169 yang diperiksa bukan undang-undang yang lama, tetapi undang-undang baru buatan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira ada beberapa permohonan masuk, termasuk yang dilakukan oleh saya dan Mas Denny Indrayana. Ya. Kami kemarin hari Jumat memasukkan permohonan untuk pengujian ulang 169. Ini demi untuk mengatakan menghilangkan kemungkinan orang melakukan perdebatan panjang soal keabsahan pencalonan presiden dan lain sebagainya. Jadi ini harusnya disambut sebagai konteks positif untuk menghilangkan. Anda bisa bayangkan kalau hasil sudah ada tapi terjadi perdebatan. Dan kemungkinan yang ketiga tentu saja adalah ketika MK memandang ada kesalahan pada Anwar Usman, lalu kemudian itu berimplikasi pada putusan. Karena
kalau Anwar Usman tidak ikut dalam proses putusan, maka kemungkinan putusannya kan menjadi lebih konstelatifnya menjadi berbeda. Karena putusannya menjadi 4-sama, dan dalam konteks 4-sama itu kemungkinan beradanya ketua sidang, atau kalau ketua MK tidak ada maka itu beralih kepada wakil ketua, itu menjadi pemenang. Artinya harusnya dissentingnya yang menjadi pemenang. Nah, saya kira kalau yang kemungkinan ketiga ini dilakukan oleh MK, maka itu berimplikasi pada putusan. Nah, ada 3 variabel kemungkinan itu dengan sedikit variasi di kemungkinan keduanya. Tapi saya yakin MK yang terdiri dari orang-orang yang saya kira sangat berkualitas, berintegritas, saya kira akan mengambil mudah-mudahan hal yang terbaik untuk menyelamatkan demokrasi, termasuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi sendiri. Ya, ini juga ada ketentuan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah, di pasal 17 ayat 5 dan 6. Ini koreksi atas putusan penting karena banyaknya kejanggalan yang dinilai oleh sejumlah pihak dalam proses terbitnya putusan itu. Nah, saya akan ke Bung Habibur Rahman. Bung Habib, ya partai Anda seragam lah ya, begitu menduga ada operasi senyap dan upaya pencegahan terhadap bakal calon wakil presiden Anda, Gibran Rakabuming Raka. Sejauh ini yang Anda lihat jalannya sidang etik yang berlangsung di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seperti apa? Dan apa yang membuat Anda menduga ada operasi senyap dan upaya pencegahan terhadap Gibran, Bung Habib? Iya, tentu kami mendapatkan informasi, mendapatkan masukan bahwa memang ada yang ingin melakukan penjagalan terhadap pencawapresan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kami tidak langsung begitu saja mempercayai, tetapi kami melihat dan memetakan respon masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tentu banyak sekali masyarakat yang mensyukuri, yang menerima, yang berterima kasih kepada MK terhadap putusan ini. Karena memberikan kesempatan kepada generasi muda yang berprestasi, pernah terpilih dalam proses pemilu, untuk maju dalam kontestasi yang sangat bergengsi, walaupun belum berusia 40 tahun. Yang kedua, ada bagian masyarakat ya, aktivis ya, elemen kritis yang memang mengkritisi putusan MK tersebut. Ya, tapi yang ketiga ada pihak berkepentingan ya, yang tentu melihat potensi sulitnya mengalahkan Pak Prabowo jika berpasangan dengan Mas Gibran. Nah, kita lihat kenapa gerakannya seperti apa. Ada 2 hal ya yang kami kenali ya. Yang pertama adalah terkait dengan isu hak angket di DPR ya, di mana suatu hal yang nggak pernah terjadi mungkin di belahan dunia manapun, hak angket ditujukan kepada putusan lembaga peradilan. Nah, padahal itu kan pengajunya jelas-jelas pihak yang saya pikir punya kepentingan. Yang kedua ya, soal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini. Kalau mempersoalkan etika, saya masih bisa memaklumi. Banyak masyarakat dalam hal apapun kita dikritisi ya. Tetapi ya, kalau demand-nya adalah petitumnya adalah membatalkan putusan MK, termasuk usulan-usulan yang saya katakan agak ajaib ya, seperti menguji materi hasil putusan MK ya. Ini kan jelas bertentangan dengan hal yang amat mendasar yang seharusnya menjadi pengetahuan masyarakat, bahwa pasal 24C itu Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ya. Dan putusannya bersifat final. Ini kan bukan persoalan penafsiran, ini hal dasar yang bersumber dari logika dasar, yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar dalam hukum gitu kan. Ketika Mahkamah Konstitusi memang tidak ada peradilan ulangan ya, tidak ada banding, tidak ada kasasi, sehingga demand-demand yang tidak masuk akal ini menurut saya adalah sudah mengarah kepada disobedient ya, terhadap pembangkangan terhadap putusan hukum, yang artinya pengingkaran terhadap konsep negara hukum. Nah, ini yang menjadi kerisauan kami ya. Nah, sehingga kami perlu menyampaikan hal ini kepada publik. Mari publik sama-sama menilai. Nah, terkait misalnya ya, sudah berkali-kali kita bahas perbedaan pendapat tentang substansi atau tentang pertimbangan-pertimbangan
yang ada dalam putusan ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kan kita sudah paham bahwa setiap putusan lembaga peradilan itu harus dianggap benar ketika sudah diputuskan, karena setiap perdebatan pasti ada endingnya. Nah, itulah yang terus sekarang didaur ulang soal open legal policy, soal segala macam. Kalau Anda lihat ya konstruksi permohonan dari semua pemohon yang masuk ke MK itu aja isinya. Open legal policy, soal perkara yang sudah didaftarkan lalu dicabut. Bentar, ya kan saya belum jawab. Yang soal konflik kepentingan ya. Kemudian soal konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini ya, Mahkamah Konstitusi ini sudah berkali-kali memeriksa perkara terkait Mahkamah Konstitusi sendiri. Apakah dengan demikian Hakim Konstitusi semua edisi ya dari pertama sampai terakhir akan dipersoalkan? Begitu juga Hakim Agung Saldi Isra. Hakim Konstitusi Saldi Isra yang pernah memeriksa perkara yang sangat menguntungkan dirinya seorang diri, yaitu pasal peralihan di Undang-Undang 7 tahun 2020 di mana diatur bahwa Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat ya dianggap memenuhi syarat, padahal waktu itu dia belum 55 tahun ya, dan terus menjabat sampai umur 70 tahun sehingga ada keuntungan ekstra 5 tahun terhadap Saldi Isra. Ini juga kan nggak pernah dipersoalkan apakah Saldi Isra akan dihukum ya secara etik atau tidak. Itu yang perlu kami sampaikan kepada publik. Oke, Bung Habib, Anda mengatakan tadi banyak demand-demand yang tidak masuk akal. Tapi begini, Prof. Jimli sendiri sebagai Ketua MK ini sudah memaparkan sejumlah fakta begitu yang ia sendiri menduga menyalahi aturan main di MK begitu. Salah satunya perkara administratif begitu, di saat ada penggugat memasukkan materi gugatan, lalu dicabut kembali, lalu diajukan kembali tanpa ditandatangani begitu. Nah, fakta-fakta seperti itu apakah menurut Anda itu masuk akal? Bukan gini, Anda salah kutip ya. Jadi gini, secara standar saja ini Pak Uceng tahu, Mbak Titi tahu lah, hakim atau pengadil tidak bisa mengomentari sesuatu yang sedang diperiksa ya, dan apalagi mengambil putusan. Jadi belum ada putusan apapun yang Anda dapat dari metode doorstop ya, doorstop kan itu kan. Lalu Pak Jimli mengatakan dengan spontan dan lisan, itu bukan putusan apapun. Jadi memang bukan putusan, tapi itu kan fakta begitu yang diungkapkan oleh Prof. Jimli. Pernyataan spontan dan lisan itu kan bisa gradasinya jauh di bawah pernyataan resmi ya. Yang kedua ya, tidak benar yang soal pendaftaran yang sudah dimasukkan lalu dicabut lalu dibatalkan pencabutannya, dan setelah itu Pak Jimli juga sudah mengatakan ada pemeriksaan. Di mana pemohonnya dipanggil dikonfirmasi benar nggak tidak jadi pencabut, sehingga perkara ini terus bergulir. Jadi rekan-rekan juga memang agak sulit soal teknis hukum. Ketika Anda mengutip maka harus lengkap. Pernyataan hari ini ya kan mungkin besoknya sudah ditanggapi, itu ya yang harus lengkap dijadikan rujukan oleh rekan-rekan. Baik, ini saya akan beranjak ke Mbak Titi. Sebelum ke Mbak Titi, saya tambahkan sebelum. Ya silakan, Bung Uceng. Jadi ya, Mbak Titi. Saya kira pelanggarannya nggak sesederhana itu ya. Pelanggarannya nggak sesederhana itu, karena bagaimana mungkin ada permohonan diperbaiki itu masuknya di hari libur, dan proses-proses yang sebenarnya melanggar secara hukum acara. Satu, yang kedua, kalau dikatakan ada permohonan tidak masuk di akal, mungkin Mas Habibur Rahman tidak membaca Undang-Undang MK dengan baik, Undang-Undang MK dan PMK, karena di situ diperbolehkan kita untuk menguji ya sesuatu yang sudah diputus MK sepanjang dengan alasan konstitusional yang berbeda. Jadi nggak ada larangan sebenarnya untuk menguji kembali sepanjang kita membawa logika dan batu alas yang berbeda dibanding dengan yang sebelumnya. Jadi itu ya benar, itu betul batu alas, tapi ini bukan novum, gitu, bukan temuan fakta. Kita berbicara soal norma. Jadi jangan dianggap ini seperti novum, ya kan Anda menganggap temuan MK seperti novum. Ya enggak, ini saya harus potong karena nanti Anda kesempatan untuk menyanggah kembali. Silakan, Bung. Oke, silakan. Undang-undang MK dinyatakan boleh diuji, dan ya bolehnya bukan seperti itu konteksnya. Jadi nggak ada larangan. Enggak, bukan nggak ada larangan. Secara formil nggak ada larangan, tapi secara substansi. Audionya secara ini tidak jelas. Kita kasih kesempatan dulu Bung Uceng sebentar. Silakan, Bung Uceng. Ya, jadi di Undang-Undang MK, putusan MK pun kalau sudah diputus
itu masih bisa diuji sepanjang digunakan alas uji yang berbeda atau alasan yang berbeda, dan itu diserahkan kepada hakim konstitusi untuk menilainya. Jadi tidak bisa dikatakan sepanjang sudah diputus tidak boleh diuji lagi. Ada kemungkinan untuk diuji. Bahkan saya kira kalau kita masih ingat sistem pemilu serentak yang dulu diperjuangkan akhirnya menjadi serentak sekarang, itu dulu ditolak terus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dilakukan pengujian baru. Jadi saya kira pengujian itu menjadi hal yang lumrah, jangan kemudian dianggap sebagai hal yang mengada-ada gitu ya. Karena itu memang diperbolehkan secara undang-undang MK maupun di peraturan Mahkamah Konstitusi. Ya, saya nanggapi ya. Oke, sedikit ya, nanti saya kasih kesempatan Mbak Titi belum ngomong loh. Silakan Bung Habib. Nah, iya, saya menanggapi. Silakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Uceng, saya paham banget, khatam juga hal seperti itu. Jadi setiap undang-undang itu bisa berkali-kali diajukan uji materi dengan batu uji yang berbeda, ya, dengan karakteristik permohonan yang berbeda. Iya. Tetapi ya ini bukan semacam peradilan ulangan, bukan semacam novum. Misalnya hasil MK akan dijadikan ya dasar untuk mengajukan kembali permohonan uji materi. Itu kan logika novum. Ya. Nah ini nggak bisa gitu loh. Itu yang nggak pas. Tapi kalau di suatu saat misalnya dalam kondisi perkembangan dan dinamika di masyarakat, ya ada yang namanya living constitution memang gitu loh. Ada pertimbangan lain, ada batu uji lain ya. Diajukan permohonan, ya silakan saja. Tapi bukan seperti ini. Secara formil benar apa yang disampaikan oleh Saudara Uceng. Tetapi secara substansi tidak bisa putusan MK itu dijadikan semacam novum untuk mengajukan permohonan baru. Ini akan sangat-sangat bertentangan dengan konsep bahwa MK itu peradilan tingkat pertama dan terakhir, bukan peradilan ulangan sebagaimana tidak ada istilah peradilan ulangan sebagaimana di Pasal 24C. Gitu. Ini yang punya kewenangan nanti sebenarnya untuk bisa menilai begitu apakah ini bisa memerintahkan MK untuk bersidang ulang atau tidak. Mana bisa, nggak bisa. Ya, nggak. Begini, itu kan sebenarnya kewenangannya ada semua di MK. Bung Habib bisa bilang nggak bisa, tapi nggak bisa. MK nggak bisa memerintahkan untuk memeriksa ulang. Itu yang saya harus tegaskan. Iya, tapi di Undang-Undang Kehakiman itu ada, Bung Habib. MK nggak bisa memerintahkan untuk memeriksa ulang. Pasti sepakat Pak Uceng. Gitu. Oke, saya kasih kesempatan dulu untuk Mbak Titi. Ini di luar, ya ini sekarang kita lihat sendiri ya, Bung Habib dengan Bung Uceng ini kan sebagai pelapor dan juga yang punya kepentingan sebagai pengusung bakal cawapres Gibran Raka Buming Raka ini saling berdebat begitu dan begitu riuhnya. Nah, Mbak Titi, Anda melihat fenomena seperti ini, menurut Anda apakah ini sengketa pilpres di saat pilpresnya sendiri belum dimulai? Iya, ini memang ekses dari adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review ya. Dan ini adalah fenomena yang bisa dikatakan dalam derajat berbeda tentu saja selalu dari pemilu ke pemilu itu terjadi. Jadi ini respon dalam banyak hal. Misalnya bisa saja partai politik di parlemen ataupun non-parlemen tidak puas dengan norma di dalam undang-undang pemilu, lalu kemudian ingin mencari jawaban atas keadilan pengaturan itu di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu di banyak negara pengadilan menerapkan batas-batas yang sangat tegas. Sejauh mana mereka bisa memutus sesuatu yang bisa berdampak pada pengaturan pemilu. Karena pengaturan pemilu itu bukan hanya diubah dan dilaksanakan, tetapi juga dia harus memperhitungkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Akan sangat berbahaya sekali kalau masyarakat menganggap putusan pengadilan itu punya agenda politik. Selain itu juga penyelenggara pemilu dan pemilih harus diberikan kesempatan yang memadai untuk mampu melaksanakan suatu putusan pengadilan. Di Amerika Serikat misalnya, itu pengadilan itu punya kemampuan untuk, bukan kemampuan ya, tetapi rambu untuk menahan diri. Mereka menyebutnya dengan Purcell Principle. Jadi kalau sudah mendekati tahapan, pengadilan itu ketika mengabulkan sekalipun, itu tidak langsung serta-merta memberlakukan. Jadi diberlakukan di pemilu berikutnya. Karena kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan juga independensi peradilan supaya tidak dipolitisasi, itu sangat penting
penting begitu. Bahkan di negara-negara Eropa ada yang disebut dengan prinsip menjaga stabilitas undang-undang pemilu di dalam Venice Commission begitu. Di situ disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemilu, lalu komposisi struktur penyelenggara pemilu, daerah pemilihan itu maksimal 1 tahun bisa diubah. Nah kalau di kita rentang itu diterobos sedemikian rupa ya, akhirnya tidak salah kemudian kalau anasir-anasir politis itu menyertai. Jadi kemampuan hakim untuk menjaga dan memperhatikan tahapan pemilu itu sangat penting, Mas Radi. Di tengah situasi kapan saja judicial review itu bisa dilakukan gitu. Oke, nah ini juga penting melihat situasi pilpres yang seperti ini, Mbak Titi, yang sudah riuh begitu ya, padahal taraf ide dan gagasan saja belum muncul sepertinya untuk banyak bakal capres dan cawapres begitu. Nah, saya akan minta pendapat Anda, apakah nanti adanya fenomena seperti ini bisa dibilang upaya saling jegal begitu? Karena ini dua ranah yang sama sekali berbeda sebenarnya, politik dan juga hukum, tapi di tengah-tengahnya ada upaya saling jegal. Ini juga agak lucu menurut saya. Dan apakah hasil putusan MK nantinya jika sudah berputus ini akan mengganggu sistem pemilu? Saya akan tanyakan ini ke Mbak Titi, tapi kita jeda dulu ya Mbak di Sapa Indonesia Pagi. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, masih membahas jelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan memutus besok dugaan pelanggaran etik sejumlah hakim konstitusi termasuk ketua MK-nya sendiri Anwar Usman. Tadi sebelum jeda saya tanya ke Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Nah, melihat situasi pilpres seperti ini, Mbak Titi, ada keanggapan memang ini upaya saling jegal di tengah proses politik dan juga ada proses hukum. Ini yang di tengah-tengah ini yang agak rancu, tapi apakah itu bisa kita asumsikan sebagai upaya saling jegal, dan apakah putusan ini nanti putusan dari MK ini akan mengganggu sistem pemilu, Mbak Titi? Ya, kalau kita lihat kan ini ada beragam pemohon ya. Saya meyakini mayoritas pemohon itu punya kredibilitas untuk mempersoalkan apa yang mereka masukkan di MK-MK. Sebagian besar misalnya para guru besar, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab moral, etik, dan juga hukum saya kira untuk memastikan apa yang menjadi komitmen mereka selama ini di dalam berkiprah di dunia hukum itu mendapatkan titik terang begitu. Jadi saya ingin melihat ini sebagai sebuah proses yang memang harus dilalui ketika kita berhadapan dengan persoalan seperti yang sekarang sedang dibahas di MK-MK. Justru dengan membuat ini menjadi terang, kita menjadi tahu begitu ya, duduk permasalahannya dan masyarakat bisa lebih proporsional di dalam menilai. Justru ini harus diselesaikan, karena kalau ini tidak diselesaikan, ini akan bergulir terus. Sengketa tadi sudah disampaikan oleh Mas Radi, ini kan sengketa norma ya, dan termasuk juga di dalamnya ada persoalan etik yang menyertainya. Dan kemudian di ujung itu masih ada perselisihan hasil pemilu. Betul. Bukan tidak mungkin kalau ini tidak secara terus-menerus kita carikan jawaban, ini akan terus terbawa begitu, dan ini akan menjadi narasi yang mewarnai pemilu kita. Ke depan ini memang harus ada perubahan undang-undang pemilu, terutama mengatur soal prinsip-prinsip menjaga stabilitas aturan main tanpa mengurangi kemudian hak konstitusional warga negara untuk dipilih ataupun memilih begitu. Tetapi ingat, pemilu itu adalah rangkaian dari bangunan proses yang itu harus berkepastian, karena prosedurnya itu harus terukur. Kalau prosedur kemudian bisa berubah tanpa parameter yang jelas, ini kita bisa kemudian mendapatkan kompetisi yang justru tidak adil begitu. Karena pemilu demokratis itu adalah prosedurnya harus terukur, tapi hasilnya tidak bisa diprediksi secara presisi. Nah, ini kita di dalam beberapa pemilu terakhir berhadapan dengan situasi prosedur pemilu yang justru menimbulkan ketidakpastian, lalu kemudian diskursus, spekulasi, kontroversi, akhirnya menjauhkan kita dari narasi, gagasan, dan program. Orang tuh jarang sekali, Mas Radi, kita selalu ingat ya ngomongin pemilu legislatif. Selalu yang dibicarakan soal apa yang terjadi di pemilu presiden. Ini yang juga bisa melemahkan, ya saya kira sistem pemerintahan kita dalam upaya mendapatkan parlemen yang kuat juga untuk mengimbangi presiden yang juga sama baiknya begitu. Jadi kita juga tidak bisa melihat mana kualitas parlemen yang benar-benar bisa diandalkan oleh rakyatnya begitu ya, oleh perwakilannya. Kan
parlemen sendiri merupakan wakil rakyat, tapi kita dialihkan atau terdistraksi dengan masalah-masalah yang ada di Pilpres. Nah, tadi juga saya punya kekhawatiran juga bahwa narasi pemilu kita ini kalau memang ini tidak selesai di sini, ini akan terus dibawa dalam proses kampanye, ada negatif campaign dan sebagainya. Saya akan ke Bung Uceng. Bung Uceng, Anda sebagai pelapor, tadi juga Bung Habib mengatakan bahwa ada dugaan penjegalan lah begitu ya, upaya operasi senyap. Apa ada intensi seperti itu? Ada intensi seperti itu dari Anda sesungguhnya? Yang pertama, saya bukan pelapor. Saya tidak pernah melaporkan ke MK. Jadi keliru ya kalau dianggap saya pelapor. Yang kedua, saya melakukan permohonan baru. Uji materi baru, ya mohon maaf, saya koreksi. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, permohonan itu sebenarnya untuk menyelesaikan kisruh. Jadi supaya tidak ada lagi perdebatan orang setelah putusan ini ada. Seperti yang dibilang Mbak Titi. Anda bisa bayangkan kalau MK kemudian memeriksa dan kemudian menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan putusan itu, atau MK kembali ke konteks, misalnya kembali ke konteks putusan MK seperti yang sekarang, kan clear, selesai. Orang tidak bisa lagi memperdebatkan bahwa Gibran itu menjadi cacat secara konstitusional atau tidak. Jadi tolong dipahami, ini bukan soal berlawanan dengan Gerindra. Anda keliru kalau kemudian mengatakan ada intensi, ini nggak ada kaitan dengan itu. Ini mencoba mengklirkan. Jadi pasca putusan MK atau pasca putusan ini itu dilakukan, harus ada upaya untuk mengatakan 169 ini clearnya, kalau menghilangkan konflik kepentingannya, putusan clearnya harusnya seperti apa. Dan itu bagus untuk memperlihatkan dan mengatakan bahwa MK sudah dipurifikasi dan ke depan seperti apa sebenarnya. Jadi tidak ada lagi orang perdebatan soal ini calon kandidat yang inkonstitusional atau cawapres yang bukan itu mau diselesaikan satu. Yang kedua adalah begini, semuanya tentu adalah penafsiran karena undang-undang tidak memberikan penjelasan dengan detail. Makanya saya bilang tadi, kalau pasca putusan MK lalu kemudian di situ ada kemungkinan untuk memerintahkan pemeriksaan ulang, karena begitulah bunyi undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, paling tidak permohonan ini bisa menyelamatkan itu dengan mengatakan tidak perlu MK yang perintahkan, MK bisa melakukan pengujian karena adanya permohonan ini. Bahkan kalau MK tidak perintahkan apa-apapun, ya kan MK sekarang tetap bisa menguji permohonan ini dan menyelesaikan sebenarnya perdebatan yang kita lakukan ini, supaya tidak ada lagi orang mengatakan bahwa ini putusan yang diambil dengan konflik kepentingan dan bisa mengakibatkan inkonstitusionalitas atau cacat terhadap salah satu calon presiden. Oke, ini clear berarti ya. Ini intensinya tidak ke sana Bung Habib, tapi untuk justru agar Gibran ini kalaupun nanti disahkan menjadi benar-benar bakal. Saya salah tanggapi biar nggak habis waktu. Ya, silakan. Jadi ada azas res judicata pro veritate habetur. Ya. Setiap putusan pengadilan harus dianggap benar. Kalau kita baca tulisan buku Pak Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan itu macam-macam. Ada putusan pengadilan ya yang berdasarkan keterangan palsu sekalipun. Ada putusan pengadilan di mana dalam prosesnya hakimnya terbukti tipikor. Tapi apakah putusan pengadilan tersebut bisa diuji berdasarkan fakta tersebut? Tidak bisa. Tidak bisa dipersoalkan. Makanya begitu sudah ada putusan, maka itulah akhir dari segala perdebatan. Bukan membuka perdebatan baru lagi. Kapan selesainya? Gitu kan. Nggak akan selesai. Setiap perdebatan terhadap sesuatu hal yang ada di proses hukum diakhirinya dengan putusan pengadilan tersebut. Nah, itu yang saya katakan bahwa ketika macam-macam cara dilakukan, kami ini merasa ada yang ingin menjegal, gitu kan. Coba ya. Kalau kata jegal, saling jegal nggak pas, Pak. Ini kami merasa dijegal. Kenapa? Dikabulkannya permohonan ya anak muda yang lalu diputuskan anak muda yang berprestasi pernah terpilih sebagai sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum ya. Itu kan tidak merugikan siapapun di luar anak-anak muda itu juga sebetulnya. Apakah orang yang lebih tua menjadi dirugikan atau dirampas hak konstitusionalnya? Tidak. Yang lain tetap bisa maju kok dalam kontestasi pilpres gitu kan. Jadi ini bukan sengketa hak gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan dengan dikabulkannya permohonan tersebut.
Sehingga kalau dikatakan pengajuan permohonan tersebut sebagai bagian dari saling jegal, saya nggak pas. Saya nggak sepakat. De facto dalam kasus ini, ya kan, memang bukan Pak Uceng. Ya, saya yakin Pak Uceng saya sangat kenal kredibilitasnya, ya, walaupun kita berbeda pendapat, bukan bagian yang mengorkestrasi untuk menjegal. Ya, Mbak Titi juga saya kenal, bukan kali ini saja kita bertemu dan berdebat, kita udah belasan tahun bertemu dan berdebat. Saya tahu betul mereka ini orang-orang yang integritasnya nggak perlu dipertanyakan. Tetapi saya penting juga, saya merasa perlu juga mengedukasi masyarakat soal prinsip-prinsip dasar tersebut, soal prinsip res judicata tersebut, ya, bahwa memang nggak ada celah lagi ketika sudah diputus, ya sudah, terkecuali beberapa saat kemudian nanti ketika sudah ada dinamika baru, ketika terjadi fenomena yang namanya perubahan dalam living constitution. Jadi hakim konstitusi bisa memutus berdasarkan living constitution, ya. Konsep living constitution, konstitusi yang hidup di masyarakat. Bisa dengan pertimbangan norma, bukan pertimbangan fakta. Nah, kalau yang terjadi di MK ya, di analisa CCTV dan lain sebagainya, itu kan fakta, bukan norma. Nah, kalau norma, ya kan, kemudian sudah terjadi perkembangan di masyarakat dan lain sebagainya, karena itu pasal sekian sudah tidak pas lagi diterapkan. Ya silahkan gitu loh. Jadi logika hukumnya menurut saya nggak masuk kalau kita justru buka perdebatan baru. Yang ada sekarang pilihannya bagi kita, ya, ini diajarkan oleh dosen-dosen kita di tingkat-tingkat dasar. Kalau ada putusan pengadilan, ya kita siap gerak, hormat gerak, kita laksanakan. Tidak ada cara lain. Nah, ini perbedaan pendapat saya dengan Bang Uceng, ya. Ya nggak ada masalah, tapi mohon maaf, saya tidak pernah ya menuduh teman-teman ya, akademisi dan lain sebagainya bagian dari atau proksi dari orang yang ingin menjegal kami. Yang menjegal itu yang lain. Siapa yang Anda menjegal? Ini kita clearkan juga nih barang-barang Bung Habib. Yang Anda anggap menjegal ini siapa jadinya? Yang menjegal itu ya kan tentu orang yang membabi buta, memasukkan argumentasi lewat angket ya terhadap proses politik ya di parlemen. Ini kan lucu sekali, nggak pernah. Kemarin saya dengar juga ada juga yang ingin mengajukan uji formil terhadap putusan MK. Ini kan semakin nggak masuk akal gitu loh. Nah, yang begini-begini adalah memang saya melihat ini orang sudah kehabisan peluru gitu loh. Apa rugi ya secara konstitusional, secara de facto kalau anak muda bisa maju, kalau Gibran bisa maju, apa ruginya bagi mereka? Nggak mengganggu perut mereka, nggak mengganggu kepentingan hukum mereka, gitu loh. Ya silahkan saja kalau mereka siap berkontestasi, gitu kan. Nggak ada masalah gitu loh. Ya, oke, saya kembali ke Bung Uceng. Bung Uceng, ada respon soal ini, silakan. Iya, sebenarnya tentu berbeda ya. Saya mengajarkan di ruang kelas, kira-kira misalnya ada sebuah putusan pengadilan tentu harus dihormati. Tapi pada saat yang sama, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kekuasaan kehakiman ini yang berlaku untuk dua jenis, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, itu mengatakan kalau dalam hal tertentu, termasuk misalnya dalam hal ada konflik kepentingan, maka sangat mungkin dilakukan upaya untuk memerintahkan pengujian kembali atau pemeriksaan kembali dengan komposisi hakim yang berbeda. Oke, sebelum dilanjutkan Bung Uceng, memerintahkan, siapa yang memerintahkan? Apakah Majelis Kehormatan MK? Nah, itu yang menarik, itu yang menjadi penafsiran. Saya kira kalau dalam konteks Mahkamah Agung jelas relatif lebih mudah karena Mahkamah Agung bisa memerintahkan. Kalau di Mahkamah Konstitusi ini menjadi perdebatan. Mana? Makanya itu yang saya bilang tadi, ada dua pilihannya. Kalau MK memerintahkan bisa dilakukan pengujian. Kalaupun MK tidak memerintah apa-apa atau kemudian jangan dipaksa itu, maka kemudian dengan permohonan baru ini MK terbuka peluang untuk melakukan pemeriksaan. Paling tidak untuk menyatakan bahwa ini, coba bayangkan kalau MK kemudian menyatakan bahwa ya putusan kemarin sudah konstitusional, selesai perdebatan, nggak ada lagi perdebatan. Dan yang paling penting sebenarnya kita bisa bayangkan begini. Apakah putusan permohonan setelahnya itu harus agak panjang baru bisa dimajukan? Enggak juga. Bahkan kalau kita bandingkan misalnya putusan 50, 51, 56 dengan 90 dan 90, itu kan terjadi pergeseran hakim luar biasa, padahal itu diputus hanya beberapa hari. Hakim-hakim MK sendiri yang mengungkapkan itu kan. Beberapa hakim MK yang mengatakan ini terjadi perubahan luar biasa nih dalam perkara beberapa hakim yang bermasalah. Yang berbeda kemudian
dengan putusan 90. Nah, saya kira itu sebenarnya tidak lagi bisa dikatakan bahwa ya tidak boleh dimohonkan. Sepanjang ada permohonan, MK berkewajiban untuk memeriksa permohonan. Ya, saya karena dikit, konteksnya, sebentar Bung Habib, karena konteksnya ini bicara soal etik melalui Majelis Kehormatan MK begitu, artinya nanti MK ini bisa memutus untuk tidak melibatkan Anwar Usman begitu ya, karena melanggar etik dalam sidang uji materi selanjutnya begitu ya Bung Ceng ya? Iya, mungkin. Oke, baik. Ya, jadi gini ya silakan. Jangankan terjadi pelanggaran etik. Saya kutip lagi buku Sudikno di belakang Pak Uceng, mungkin ada tuh, ya kan ya. Sudikno. Kalaupun dalam persidangannya ada saksi palsu sekalipun, tetap saja berlaku azas res justisia, justika gitu loh, bahwa harus juditika harus ya dihormati, nggak bisa. Karena kita ikuti kasus Patrialis Akbar, kasus Akil Muhtar, terbukti sah meyakinkan inkrah melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya memeriksa perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah waktu itu ada desakan juga untuk membatalkan putusan terkait? Desakannya aja nggak ada kok setahu saya, gitu loh. Ya, jadi ketika Bang Uceng tadi menyatakan yang disampaikan itu benar, itu kalau di peradilan umum. Memang undang-undang kita ya juga mengatur dalam satu undang-undang kekuasaan kehakiman, mengatur kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi dan di MA. Tetapi ada sistematikanya juga yang lebih diatur detail sebagaimana disampaikan oleh Mas Uceng tadi, itu di Mahkamah Agung. Makanya Mas Uceng bahasanya ini harus diperdebatkan. Intinya kan nggak ada ketentuannya di dalam undang-undang tersebut bahwa peradilan ulangan itu dikenal di ini. Kalau di Mahkamah Agung, peradilan yang di bawah Mahkamah Agung masih agak mungkin ketika ada upaya banding, upaya hukum. Nah, ini menjadi peluru-peluru untuk upaya hukum. Tetapi ketika inkrah pun nggak bisa gitu loh. Atau menjadi upaya untuk PK. Di sini pun nggak ada PK di Mahkamah Konstitusi. Sehingga tertutup kemungkinan. Jadi kalau diajukan kembali uji materi secara formil tentu kita menghormati. Siapapun boleh saja melakukan uji materi dengan niat misalnya justru untuk mengatakan bahwa putusannya sebelumnya nggak ada masalah, bagus juga nggak ada masalah gitu loh. Tapi kita kalau bicara tema masalah hari ini, apakah putusan MK bisa dibatalkan oleh MK, lalu MK bisa memerintahkan pemeriksaan ulang, itu jelas tidak. Ya, mana mungkin ya MK ya sebuah institusi yang ad hoc lalu diatur hanya di undang-undang dan di peraturan Mahkamah Konstitusi ya bisa menegasikan ya sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, gitu. Saya kira clear ya diskusi kita hari ini bahwa MK ini tidak bisa langsung serta-merta membatalkan putusan, tapi bisa menjatuhkan etik gitu ya kepada salah satu hakim konstitusi untuk tidak ikut bersidang dalam uji materi berikutnya jika ada uji materi baru. Oke, terakhir saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, dengan dengan adanya saat ini ya seperti kita lihat ya perdebatan seperti ini kan tentu saja mengganggu taraf tataran ide dan gagasan para capres dan cawapres, bakal capres dan cawapres. Nah, alih-alih publik teralihkan dengan keriuhan adanya dugaan cacat formal pencalonan presiden wakil presiden. Ini siapa yang menurut Anda sebagai publik, saya juga begitu, sebenarnya ini pertanyaan pada diri saya sendiri begitu ya. Saya bertanya kepada Mbak Titi, siapa menurut Anda yang saat ini detik ini pasangan calon yang benar-benar siap dengan ide dan gagasannya menghadapi Pilpres? Ya, Mas Radi, tanggal 28 November itu akan dimulai masa kampanye. Ya. Jadi kalau kita lihat narasi untuk membedah visi misi gagasan program itu sangat minim hari ini. Walaupun dokumennya sudah beredar ya, yang menyebutkan semua menggunakan angka 8 begitu. 8 jalan perubahan, 8 langkah cepat, astacita dan seterusnya. Tetapi kan itu di ruang-ruang yang sangat sempit begitu. Itu yang sangat kita sayangkan. Walaupun kita tidak bisa menutup mata. Hasil pemilu yang berintegritas juga harus dihasilkan dari aturan main dan proses yang berintegritas. Kita pun perlu mencermati diskursus yang disampaikan oleh tadi Mas Uceng ataupun Pak Habib ya. Tetapi satu sisi juga di saat yang sama memang energi kita dituntut besar nih.
bagaimana kita juga mencermati berbagai dokumen, visi misi, program yang sudah tersebar, dan juga mencermati partai politik. Kekhawatiran saya adalah kita kemudian tidak punya cukup energi, cukup ruang untuk membahas visi misi gagasan, mencermati rekam jejak, dan juga memberikan atensi pada pemilu legislatif. Nah, inilah yang harus kita selalu ingatkan begitu. Tetapi di saat yang sama, membahas yang kita diskusikan juga penting. Tinggal kemudian soal bagaimana kita mengatur ini semua menjadi orkestrasi yang nanti 2024 itu ketika sampai di bilik suara, siapapun yang ada di surat suara itu dipastikan hadir dari aturan main yang adil. Lalu proses yang berintegritas, bukan manipulasi, bukan main curang begitu ya. Dan juga pilihan yang didasarkan pada informasi yang memang betul-betul memadai dan cukup untuk membuat keputusan. Baik, kita dalam konteks ini kita juga terus mengamati mana bakal capres dan cawapres yang benar-benar sesuai dengan pilihan kita, tapi di sisi lain juga ada proses yang berlangsung di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau saya boleh mengutip filsuf Santo Agustinus yang membelah negara dalam dua skema ya, yaitu civitas Dei, negara Tuhan, dan civitas terrena. Nah, kita harap MK ini sebagai representasi publik begitu ya, representasi civitas Dei, mewakili Tuhan begitu di bumi, sebab itu posisinya sangat supreme. Melalui Majelis Kehormatan Majelis Kehormatan MK juga nanti apapun putusannya, setelah itu ada berproses lagi sidang susulan begitu ya, ada gugatan baru, ini yang kita tunggu sama-sama, semoga MK bisa memutus mewakili Tuhan, karena memang final and binding gitu ya, supreme kekuatannya di muka hukum di Indonesia begini. Ya, baik, terima kasih pakar hukum tata negara sekaligus pelapor atau bukan pelapor ya, atau uji materi, pemohon ya begitu ya, pemohon dalam uji materi berikutnya, Zainal Arifin Mokhtar. Lalu juga ada Waketum Partai Gerindra sekaligus tim kampanye Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu, selamat pagi, sehat selalu.